Lentera Harapan Gunung Agung merupakan salah satu sekolah yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Sekolah Lentera Harapan memiliki visi dan misi yang solid untuk membangun pendidikan yang holistis. Murid akan mengembangkan diri baik secara spiritual, karakter, dan juga kognitif. Pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi adalah visi yang ditanamkan di setiap anggota komunitas sekolah. Dengan misi yang terus kami hidupi, menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat aktif dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan yang holistis. Sekolah menyediakan tempat yang nyaman dan aman untuk setiap peserta didik menikmati setiap proses pembelajaran. Adanya kenyamanan dan keamanan tidak lepas dari setiap kesadaran dan tanggung jawab akan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Proses pembelajaran juga didukung oleh fasilitas-fasilitas yang disediakan. Sekolah Lentera Harapan akan terus berkembang dalam memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan kualitas pendidik dan membantu generasi muda dalam mengembangkan potensi dan minat mereka untuk pemulihan yang bersifat menebus serta berpusat pada Kristus dengan pendekatan holistis. Setiap anak memiliki talenta yang Tuhan berikan untuk dapat dikembangkan dan didukung melalui pembelajaran di Sekolah Lentera Harapan. Sekolah Lentera Harapan juga memiliki komunitas Shalom, di mana setiap orang disambut dengan baik dengan sukacita.
Halo semuanya, perkenalkan beta pun nama Arif Nikolas Takaev. Biasanya beta dipanggil Pak Arif, beta pengasal dari Kupang. Dan pada kesempatan ini beta mau ucapkan selamat datang di acara Open House SLH Gunung Agung. Manasih mereka? Itu saangku Bu Eka, Jomai Toraya. Salam masih tamu in the Open House SLH Gunung Agung. Tabi pun. Perkenalkan, Gela Ikam Dian Mindarti, Sikam Ade Lampung. Terima kasih. Sugeng enjing sedayanipun lare-lare tepangaken nami kula Sulastri saking Jawi. Selamat bergabung di acara Open House SLH Gunung Agung. Matur suwun. 大家好，我叫阿贝老师，我来自bekasi Bekasi. 欢迎来到 Open House Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Horas, aku Clara Purba, Hansi Malungun. Selamat datang bani acara Open House Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Halo, perkenalkan Ibu pung nama Ibu Ella. Ibu Ella pung asal dari Ambon. Selamat datang di SLH Gunung Agung. Tetap nonton Tabe ya, kita penama Jody, kita dari Manado. Selamat datang di acara Open House Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena berkat kemurahan Tuhan, kita masih bisa mengadakan open house meskipun secara online. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, perkenalkan, saya Bu Devi Purba selaku MC pada hari ini. Adapun susunan acara hari ini yaitu penjelasan visi dan misi SLH Gunung Agung yang akan dijelaskan oleh leader. Penjelasan pembelajaran PI atau Physical Education oleh Pak Pata. Penjelasan pembelajaran sains dan teknologi yang akan dijelaskan oleh Ibu Krisna. Sesi terakhir akan diadakan tanya jawab melalui Zoom dan akan ada door prize atau hadiah bagi 3 orang penanya di sesi tanya jawab. Ketiga pemenang akan mendapat hadiah berupa kuota internet. Wow, menarik sekali ya, apalagi kuota internet sangat dibutuhkan saat pandemi ini. Jadi, tetap ikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir ya. Langsung aja kita mulai ya. Yang pertama, kita akan mendengarkan dulu penjelasan visi dan misi Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Penasaran kan? Yuk kita saksikan bersama. Kepada Bapak Ibu Leader, dipersilahkan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan murid-murid kami dan juga calon murid yang sudah hadir di Open House Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Pada saat ini kita akan berkenal lebih dalam lagi dengan Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Untuk itu saya Jody Pangau sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sudah bersama Bapak Ibu leader yang ada di tempat ini. Mari kita kenalan sama-sama dengan leader-leader Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Silakan Pak Son, Bu Eka, dan Pak Andre. Salam Bapak Ibu, selamat datang di channel kita. Perkenalkan, nama saya Simpson Durajo. Tahun ini Tuhan mempercayakan kepala sekolah TK dan SD. Terima kasih. Ya, saya Eka Wati. Tahun ini Tuhan mempercayakan saya untuk menjadi kepala sekolah di SMP dan SMA. Shalom, saya Andreas Edi Sinyoto. Tahun ini Tuhan percayakan saya menjadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau begitu mari kita mulai percakapan dengan leaders yang ada di Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Kalau begitu saya mau mulai dari koordinator sekolah kita, Pak Son. Pak, kira-kira Pak, apa yang menjadi suatu keunikan sekolah kita yang membuat sekolah kita ini benar-benar unik dibandingkan sekolah lain, Pak? Oke, terima kasih Pak Jody. Yang menjadi unik dan berbeda itu yang mendasar adalah visi dan misi, Pak. Nah, karena visi dan misi itu adalah tujuan sekolah itu mau dibawa kemana. Oke. Kalau begitu Pak, mengapa Pak visi misi ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi sekolah kita, Pak Simpson? Iya, visi itu merupakan, kalau mudah bicaranya, itu tujuan. Kalau orang yang mau ke pasar misalnya dan tujuannya jelas, ke pasar misalnya saya mau beli sepatu. Nah, pasti kalau udah punya tujuan pasti punya cara. Kalau saya mau ke pasar pakai apa?
pakai kendaraan apa, lalu pakai jalan mana. Nah, kalau sampai ke pasar, pasti dia langsung menuju toko sepatu, tidak ke toko misalnya toko sembako dan sebagainya. Jadi dengan visi ini pasti tujuan itu jelas dan cepat gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Simpson. Kalau dari Bu Eka Bu, sebagai wakil kepala sekolah SMP dan SMA, masih pertanyaan yang sama Bu, mengapa visi dan misi menjadi suatu hal yang penting bagi sekolah kita Bu? Ya, seperti yang kita ketahui ya, visi dan misi itu adalah dasar atau tadi Pak Simpson sudah sebutkan itu tujuan. Nah, Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung sendiri punya misi menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat aktif dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan yang holistis. Ya, artinya sekolah ini memang tujuan utamanya atau fokusnya ialah mengenalkan siapa pencipta kita. Gitu. Kita akan membawa anak-anak melalui pendidikan yang holistis. Seperti itu, holistis dalam artian dari berbagai aspek, tidak hanya kognitif, karakter, tetapi juga yang terlebih khusus adalah pengenalan akan Tuhan. Ya, mungkin seperti itu Pak Jadi. Ya, terima kasih buat Pak Simpson dan Bu Eka. Satu pertanyaan yang terus mengganggu saya nih, Bapak Ibu leader sekalian. Jadi sekolah kita berada di suatu tempat yang bisa kita sebut remote area ya, di bagian Lampung, sekolah di Lampung yang ada di bagian dalam-dalam nih. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apakah siswa kita memang hanya sekitar sekolah ini saja atau penjaringan siswa kita dari daerah-daerah mana saja? Mungkin kita bisa mulai dari Pak Simpson, Pak. Ya, terima kasih Pak. Sekolah kita memang betul Pak ada di daerah pedalaman ya, dalam gitu, jauh dari perkotaan. Tetapi perlu Bapak ketahui bahwa siswa kita itu bukan hanya zona di Tulang Bawang Barat, tapi sudah mencakup sampai ke lintas provinsi gitu ya. Contohnya dari Medan ada, dari Palembang ada gitu Pak. Oke, kalau dari Bu Eka Bu, dari mana Bu siswa-siswa kita Bu berasal Bu? Ya, kita memang di kampung ya, tapi ya kita bilangnya di kampung karena memang jauh dari perkotaan. Tapi murid-murid yang ada di sini tidak pemikirannya tidak boleh kampung begitu ya. Jadi anak-anak di sini malah rata-rata itu dari berbagai luar desa. Jadi kita kan ada di Desa Mulia Jaya, tapi anak-anak di sini, murid-murid di sini itu rata-rata berasal dari luar desa. Ya, kira-kira jarak sekolah dengan rumah rata-rata anak itu sekitar 3 sampai 10 bahkan lebih, ya 10 km. Jadi dari rumah mereka harus berangkat sekitar ada yang berangkat jam 5, ada yang berangkat setengah 6. Jadi memang cukup berjuang untuk bisa sampai ke sekolah ini. Ya, mungkin itu gambaran sedikit mengenai murid-murid asalnya dari mana aja. Wah, terima kasih banyak Pak Simpson dan Bu Eka. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini, sebegitu uniknya Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung dengan visi misi bagaimana pengetahuan yang sejati, iman di dalam Kristus dan karakter ilahi, ternyata ini menjadi sesuatu yang penting bagi orang tua murid, bagi murid itu sendiri, sampai dari luar provinsi ya Pak tadi, bahkan di daerah kita pun yang di bagian-bagian agak jauh ya Bu ya. Wah, berarti sangat penting sekali Bapak Ibu untuk menempatkan anak-anak Bapak Ibu sekalian pada sekolah yang punya visi dan misi yang benar-benar berpusat kepada Kristus. Wah, ini sangat menggugah hati saya sekali. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, saya ingin tahu Pak Simpson dan Bu Eka, khususnya yang di bagian kurikulum yang mengatur sekolah. Sekolah Kristen identik dengan karakter yang baik dari murid-murid yang sopan. Kita banyak berbicara tentang iman, tetapi ada satu perspektif yang bilang kalau sekolah Kristen itu hanya mementingkan karakter dan tidak cukup unggul di bidang akademik Pak. Nah, kira-kira kalau di bagian SD, di mana Pak Simpson concern sekali di bagian TK dan SD, apakah benar Pak kalau sekolah Kristen itu lemah di bagian akademik Pak? Oke, terima kasih Pak. Nah, perlu Bapak ketahui bahwa di sekolah kita mulai dari SD Pak ya, itu bukan bahkan dari TK itu kita sudah memperkenalkan kurikulum namanya kurikulum bahasa Inggris Pak dari TK SD. Jadi itu merupakan keunikan sekolah kita dibanding dengan sekolah lain. Itu membuktikan bahwa sekolah kita tidak hanya memprioritaskan karakter, tapi keseimbangan Pak.
antara karakter dan pengetahuan secara akademis, Pak, begitu. Itu yang di TK dan SD. Dan untuk lulusan kelas 6, Bapak perlu ketahui bahwa sekolah kita juga memperkenalkan namanya saat ujian pandemi seperti ini itu personal project, Pak. Oke, jadi sekolah Kristen nggak hanya cuma bagus di akademiknya ya Pak ya. Maksudnya nggak cuma bagus di bagian karakter, tapi unggul juga dalam bidang akademik. Kalau gitu mari kita lihat yang di bagian senior. Kira-kira Bu Eka, apakah Ibu setuju Bu kalau sekolah Kristen itu lemah di bagian akademik dan hanya memprioritaskan karakter saja nih Bu? Oke, pertanyaannya setuju apa enggak ya? Jawabannya tentu saya nggak setuju. Ya, tapi ketika kita di label ya, atau ada orang-orang yang mengatakan bahwa sekolah Kristen itu hanya mengunggulkan karakter, saya setuju ya, karena memang karakter itu adalah hal yang sangat penting. Ketika karakter itu baik, saya percaya kognitifnya pasti juga baik. Nah, dalam hal ini kita akan melihat di bagian akademisnya ya. Nah, Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung itu juga mulai bersaing di tingkat nasional. Bahkan kemarin sebenarnya udah sempat ya, ada murid kita yang mau melakukan pertukaran pelajar secara internasional, tapi karena pandemi sayang sekali akhirnya harus ditunda gitu. Jadi anak-anak kita di sini sudah mulai juga bersaing. Mereka lomba ke luar Lampung ya, di Pulau Jawa bersaing, dan puji Tuhan ada yang dapat juara. Dan sampai hari ini mereka juga sudah dari prestasi itu mereka akhirnya bisa dapat beasiswa di universitas-universitas yang mereka inginkan. Jadi kalau dibilang akademisnya ketinggalan, enggak ya. Justru kita tujuannya adalah ingin mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa bersaing di tingkat nasional, bahkan mimpi kita ke tingkat internasional. Nah, tadi Pak Simpson sempat singgung sedikit mengenai personal project ya. Jadi seperti yang kita ketahui, tahun ini pemerintah ya, Kemendikbud memberikan kebebasan kepada setiap sekolah untuk menyusun ujian sekolah. Yang biasanya ujian sekolah itu diatur oleh dinas gitu, tapi tahun ini sekolah diberikan kebebasan. Nah, tahun ini kita mengikuti arahan dari Kemendikbud juga bahwa kita harus menyusun tugas yang autentik ya, asesmen yang autentik. Autentik berarti bermakna. Nah, ketika kita harus menyusun tugas yang bermakna, ketika hanya mengandalkan based on paper atau hanya menjawab pertanyaan lalu pilihan ganda dan memilih, itu sepertinya kurang ya. Tapi kita berusaha menyusun asesmen yang lebih bermakna, yaitu dengan cara personal project, yang membuat personal project. Personal project itu anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih ya, mengembangkan bakat mereka sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Contoh, ada yang membuat menciptakan lagu, ada yang membuat novel, ada juga yang membuat furnitur ya, alat-alat rumah tangga seperti itu, karena mereka memang punya bakat di bagian itu. Nah, kita sudah menyaksikan pada tanggal 31 kemarin anak-anak kita sudah presentasi ya. Kalau Bapak Ibu di rumah mau menyaksikan atau mau lihat contoh-contoh hasil personal project-nya, silakan kunjungi channel YouTube SLH Gunung Agung. Jadi mungkin gambaran akademis di sekolah ini ya kurang lebih seperti itu. Ya gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Simpson dan terima kasih Bu Eka. Jadi kita bisa melihat ya, kalau sekolah Kristen itu bukan hanya unggul nih di bagian karakter siswa, tetapi juga ternyata kita tajam sekali juga di bagian akademik, karena bentuk pertanggungjawaban kita ya Bu ya di hadapan Tuhan, akademisi. Oke. Kalau begitu kita mau lihat lagi sekolah Lentera Harapan Gunung Agung secara holistis, bukan hanya di bidang kerohanian maupun di bidang akademiknya, tapi kita mau lihat nih kira-kira ekstrakurikuler yang ada di Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung, Pak. Kira-kira ada apa saja ekskulnya dan mengapa ekskul ini penting bagi Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung, Pak? Oke, terima kasih Pak Dodi. Gini ya, tadi memang benar ya dikatakan bahwa kita itu, keunggulan kita itu di bagian karakter itu memang itu yang penting ya. Tetapi kalau kita mau lihat masuk ke dalam ke sekolah Lentera ini, kita akan tahu ternyata tidak hanya karakter, tetapi ada banyak kegiatan-kegiatan yang diisi di dalamnya ya. Nah, kan kita tahu bahwa ekstrakurikuler itu tidak bisa
tidak bisa dikembangkan ketika dalam proses pembelajaran. Makanya sekolah ini membuka banyak sekali ekstrakurikuler, yaitu terutama ada 2 ya Pak ya. 2 itu ada 2 bagian besar. Yang pertama itu akademik. Nah, akademik ini seperti yang tadi Bu Eka bilang ya. Jadi itu ada namanya buka tim olimpiade ya. Tim olimpiade ini di sana anak-anak itu digembleng dengan begitu luar biasa ya. Mereka tidak mengenal lelah, tidak istilahnya berjuang dengan tidak mengenal waktu ya gitu. Nah, tapi di situ ternyata ketika mereka banyak belajar itu ya mereka bisa bersaing Pak, bisa bersaing dengan sampai tingkat nasional gitu ya. Nah, gitu. Terus lain lagi adalah leadership. Ada ekstrakurikuler yang bagian bagaimana cara menjadi seorang pemimpin ya. Jadi seorang pemimpin itu mereka diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin, yaitu di bagian akademik ya. Terus ada juga yang kita merujuk dengan program pemerintah yaitu Pramuka. Ya, Pramuka itu kan bicara tentang bagaimana mengembangkan skill hidup anak-anak ya. Kalau misalkan menjadi seorang tentara itu bagaimana baris berbaris, kalau menjadi orang yang di bagian mungkin alam itu bagaimana mencari petunjuk di alam begitu ya, itu diajarkan di Pramuka gitu. Nah, di bidang non akademik ini ada olahraga. Nah, olahraga yang kalau kita tingkat SD itu sudah sampai tingkat provinsi ya, itu bulu tangkis. Itu kalau tingkat SMP sama sudah tingkat provinsi, itu bulu tangkis ya gitu. Terus ada juga futsal. Nah, futsal itu hal yang menyenangkan bagi anak-anak gitu ya. Juga guru-guru Pak ya. Dan guru-guru. Oh ya, karena guru-guru ya, karena guru-guru ketika ada perlombaan tim tingkat kecamatan, kita jadi juara Pak. Oh, jadi kita memang unggul dalam aspek-aspek tersebut ya Pak ya. Jadi kan tidak hanya menunjukkan karakter kan Pak ya. Iya betul, sangat holistis sekali. Ya, terima kasih Bu Eka, Pak Simpson, Pak Andre untuk waktu berdiskusi kita. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah ada di room leader. Saya kembalikan ke Bu Devi. Terima kasih Bapak Ibu Leader, pemaparan yang sangat luar biasa mengenai visi dan misi SLH Gunung Agung, sehingga kita mendapatkan banyak informasi mengenai visi dan misi SLH Gunung Agung ini. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan nih bagaimana pembelajaran sains dan teknologi yang ada di SLH Gunung Agung. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan bersama. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung tidak pernah berhenti berkarya. Ya, sekolah kami memiliki salah satu organisasi yang dinamakan dengan Tim Lomba. Tim Lomba merupakan salah satu wadah untuk anak murid kami mengembangkan potensi, bahkan hobi dan kreativitas melalui ajang kompetisi di tingkat nasional. Sungguh suatu pencapaian yang luar biasa, karena tidak hanya di bidang kognitif, bahkan di bidang menciptakan sesuatu, anak kami ternyata bisa membawa nama baik sekolah kami di tingkat nasional. Berikut beberapa pencapaian yang telah dicapai oleh anak didik kami. Yang pertama, anak didik kami pernah mencapai juara 3 di Binus University pada tahun 2018 dalam ajang Bhinneka, dan anak kami pernah mengikuti lomba juga dan mencapai juara 1 dan 2 di ajang Bhinneka pada tahun 2019, yaitu di Binus University dalam skala nasional. Anak kami juga pernah mengikuti business plan yang diadakan oleh Binus University di Bandung dan kami mendapat juara 1. Anak kami juga pernah mendapatkan juara 1, 2 dalam ajang TSL yang diadakan oleh Presiden University, dan anak kami juga mengembangkan produk di teknologi pangan, tepatnya di Pekan Teknologi Pangan yang diadakan oleh UPN, Universitas Pembangunan di Surabaya. Ya, beberapa itu adalah sebagian dari pencapaian-pencapaian kami. Masih banyak lagi pencapaian-pencapaian lainnya yang telah dicapai oleh anak didik kami. Sungguh suatu sukacita yang besar karena kami tidak hanya dalam skala lokal, tapi kami juga bisa mengembangkan potensi anak didik kami dalam skala nasional. Selanjutnya, berikut adalah testimoni dari salah satu anak didik kami.
Halo, perkenalkan nama saya Damani Panusa Putra. Perasaan saya saat ikut tim lomba, saya merasakan sukacita dan bersyukur dengan sangat luar biasa. Berikut pesan kesan saya saat mengikuti tim lomba. Saya banyak belajar melalui tim lomba, yaitu selain mencapai penghargaan di tingkat nasional, saya juga belajar kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan manajemen waktu yang baik. Nah, ada pun beberapa pencapaian yang saya dapatkan saat mengikuti tim lomba. Yang pertama yaitu di BINUS, juara 3 di BINUS pada tahun 2018 tingkat nasional dengan tema Increasing Food Supply and Food Quality in a Decade. Yang kedua adalah juara 1 di Presiden University pada tahun 2019 tingkat nasional dengan tema Teknologi and Science for Life atau TSL. Lalu yang ketiga adalah juara 2 di BINUS 2019 tingkat nasional dengan tema Ergonomics. Lalu yang keempat adalah juara 3 di BINUS pada tahun 2020 dengan tema Sustaining the Environment Amidst the Rapid Movement of Indonesia's Capital Relocation. Nah, saya rindu teman-teman untuk bisa bergabung bersama kami di Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Terima kasih. Terima kasih Ibu Krisna untuk informasi yang menarik dari pembelajaran sains dan teknologi yang ada di SLH Gunung Agung. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana pembelajaran PI atau olahraga di SLH Gunung Agung. Pelajaran PI biasanya menjadi mata pelajaran favorit ya di sekolah-sekolah. Nah, karena kita semakin penasaran, mari kita saksikan bersama. Ya oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya mengenai masa-masa pembelajaran kalian selama 1 tahun ini di sini. Ya, terkhusus pada pelajaran PI, Physical Education, ya atau PENJAS. Begitu ya. Nah, Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian. Ya, sebelum Bapak tanyakan, Bapak ingin kalian perkenalan dulu. Ya, perkenalannya dimulai dari coba yang cowok dulu. Silakan perkenalan dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Immanuel Alfa Susilo, kelas 7B. Ya, next selanjutnya siapa? Boleh, langsung aja. Perkenalkan, nama saya Flora Christine Selos Manokalit, kelas 7B. Oke, ya, next, boleh. Perkenalkan, nama saya Betania, kelas 7B. Ya, kita akan berbincang-bincang sedikit. Tadi sudah perkenalan gitu ya. Ada beberapa yang ingin Bapak tanyakan sama kalian gitu ya. Ini di masa pandemi ini, ya, kalian sudah melewati 1 tahun begitu ya. Gimana pembelajaran kalian selama 1 tahun ini belajar PI di sekolah SLH Gunung Agung? Ya, siapa yang boleh cerita sedikit? Siapa yang pertama mau cerita? Saya, ya. Sebelumnya terima kasih Pak atas pertanyaannya. Walaupun sekarang masih ada virus COVID-19, kita masih bisa belajar online, masih bisa belajar PI secara online seperti olahraga disertai dengan bukti, foto dan video yang nanti dikirim ke Pak Pata. Oke, ya. Berarti selain kamu masa-masa pandemi berarti masih bisa belajar PI ya? Ya kamu belajar sendiri di rumah, praktek sendiri, tapi kamu kirim buktinya ke Pak Pata, foto dan video gitu ya? Ya. Oke ya, terima kasih Alvar buat jawabannya. Next, siapa lagi? Saya Pak. Oke, silakan Selo. Pembelajaran secara pandemi sama seperti Alfa tadi, Pak Pata selalu memberikan tugas untuk kami di mana untuk memaksa kami berolahraga secara mandiri di rumah. Pak Pata selalu bilang bahwa tetap menjaga kesehatan agar tetap bugar adalah cara terbaik untuk mencegah penyakit. Good, ya. Bagus ya poinnya ya. Ya jadi Pak Pata memaksa kalian ya? Senang dimaksa? Nggak senang ya? Ya, supaya kalian bisa menjaga tubuh tetap sehat. Kalau Beta, gimana Beta? Perasaan Beta? Saya Pak. Iya. Jadi saat pembelajaran secara pandemi ini tuh banyak manfaatnya Pak. Jadi tuh tugas-tugas kita tuh tidak secara teori saja, tetapi tuh kita juga melakukan praktek
di dalam bidang olahraga juga. Ya ini kan kamu kan murid baru di sini ya. Kan kamu baru SMP masuk ya. SD kamu sekolah lain ya, gitu ya. Kamu baru 1 tahun mengalami di sini. Kira-kira ada nggak yang bertumbuh dalam hidup kamu? Terutama ketika kamu mengikuti pelajaran PI. Boleh tolong di-sharingkan dong siapa yang mau duluan? Siapa? Saya. Oke, silakan, Alfa. Jadi saya bertumbuh dalam hal saya menjadikan olahraga itu sebagai gaya hidup, bukan sebagai kewajiban. Karena apa? Karena jika kita menjadikan olahraga itu sebagai kewajiban, kita akan melaksanakannya dengan terpaksa. Dan jika kita menjadikan olahraga itu sebagai gaya hidup, kita akan melakukannya dengan senang hati. Oke ya, poin yang bagus ya. Berarti olahraga itu sebagai gaya hidup ya. Kalau kewajiban itu sering sekali kita terpaksa ya. Dipaksa. Siapa sih yang mau dipaksa? Tidak ada pasti ya. Bagus apa? Ya, yang lain. Saya Pak. Oke, silakan Selo. Saya bertumbuh dalam hal inisiatif untuk tetap dan terus menjaga kesehatan karena kesehatan itu sangat mahal. Good, ya kesehatan itu sangat mahal ya. Inisiatif berolahraga ya. Good, silakan Beta. Saya Pak. Jadi itu saya bertumbuh untuk lebih mengenal guru dan teman-teman karena olahraga itu sangat menyenangkan. Good, berarti kamu menyenangkan bisa melihat teman juga berolahraga bersama dengan teman dan guru gitu ya. Iya. Oke, ya terima kasih semuanya sudah menyaksikan pembicaraan saya sama anak-anak saya. Ya, kiranya dapat memberkati dan memotivasi, terutama untuk bergabung di keluarga besar Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Kami sangat membuka pintu sekolah ini untuk anak-anak semuanya, untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum kita menutup acara ini, kita ingin sama-sama menyampaikan salam sehat kita ya. Oke, 3, 2, lihat kamera semuanya. 3, 2, 1. Salam sehat. Halo semuanya, anak-anak sudah mengenal Sekolah Dasar Lentera Harapan Gunung Agung. Nah di sini kita mau sama-sama melihat Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung dari gurunya, kemudian apa saja yang dikerjakan di dalamnya. Yuk, mari kita bersama-sama berkenalan dengan beberapa guru yang mengajar di Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Oke, di sini ada Ibu. Oke, baik. Halo. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Permanasari. Biasa anak-anak memanggil saya Ibu Intan. Saya mengajar di wali kelas 1 selama 2 tahun dan saya di sini sudah hampir 3 tahun. Saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Saya lahir dan besar di Rumbia, Lampung Tengah. Halo, selamat siang anak-anak. Ya, perkenalkan nama Bapak Pak Agus Kristanto. Bapak biasanya dipanggil Pak Agus. Nah, Bapak di sini mengajar sebagai wali kelas 5 ya. Bapak berasal dari Lampung. Oke, terima kasih Bu Intan dan Pak Agus. Anak-anak masih ingat tadi siapa namanya? Ibu yang satu ini? Ya, Ibu Intan dan Pak Agus. Sekarang kita mau tahu ya, kenapa Bu Intan dan Pak Agus itu menjadi seorang guru. Kita sama-sama tanyakan ya. Bu Intan, Ibu kenapa memilih menjadi seorang guru? Terus kenapa pilih gurunya di SLH Gunung Agung? Oke, terima kasih Bu Mary. Kenapa saya ingin menjadi guru? Jadi anak-anak semua ya, dulu cita-cita Bu Intan ini maunya jadi reporter. Tapi setelah berpikir dan melihat guru lesnya Bu Intan, les kimia, Bu Intan lihat kok kayaknya jadi guru ini seru sekali ya. Akhirnya Bu Intan menimbang-nimbang nih mau jadi reporter atau mau jadi guru. Nah terus Bu Intan diskusi nih sama orang tua Bu Intan, terus menanyakan hal ini. Kira-kira lebih baik Bu Intan ini jadi guru atau jadi reporter. Terus waktu itu Bu Intan ingat sekali mamanya Bu Intan bilang, apapun pekerjaanmu yang penting masih tetap bisa melayani. Nah dari situ Bu Intan pikir-pikir lagi, oh iya ya kayaknya guru aja deh. Nah akhirnya Bu Intan memilih untuk jadi guru dan mencari sekolah yang memang memfasilitasi Bu Intan untuk belajar gitu. Nah akhirnya Bu Intan masuk di
Universitas Pelita Harapan. Nah di situ Bu Intan beasiswa nih. Nah karena Bu Intan beasiswa, Bu Intan harus ikatan dinas. Nah Bu Intan dikirimnya ke sini. Dan kenapa Bu Intan ada di sini itu bukan cuma karena ikatan dinas ya, memang itu wajib ya anak-anak ya. Cuman sekolah Lentera Harapan ini memang sekolah yang sangat baik gitu. Dari tujuan pertama Bu Intan memilih jadi guru agar bisa melayani, dan di sini Bu Intan seperti diberikan wadah ya. Jadi kayak ada wadahnya, ada tempatnya buat Bu Intan bekerja sambil mengembangkan kemampuan Bu Intan dan berusaha untuk terus melayani Tuhan di tempat ini. Oke, terima kasih Bu Intan. Kalau untuk Pak Agus, pertanyaan yang sama? Ya, kalau saya sendiri ya Bu, kenapa saya ingin jadi guru? Ya sama seperti tadi ya yang disampaikan oleh Bu Intan, waktu kecil itu nggak ada niatan untuk menjadi seorang guru. Cuman semakin waktu itu kita melihat sosok seorang guru itu kayak seperti menginspirasi sekali gitu ya, sangat berdampak, bisa menjadi teladan bagi hidup kita. Dan dari situ saya memikirkan bagaimana ya nanti kedepannya saya bisa jadi dampak yang baik, bisa jadi teladan yang baik untuk orang-orang sekitar. Artinya kita bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Nah dari situlah saya terus menggumulkan untuk menjadi seorang guru. Nah ini menariknya juga ada kesamaan background dalam pendidikan nih saya dengan Bu Intan nih. Tadi Bu Intan sampaikan sekolah di Universitas Pelita Harapan ya, saya juga di situ. Nah saya sama-sama ada beasiswa, lalu ya tentunya ada ikatan dinas lalu di sini di SLH Gunung Agung, dan bersyukurnya saya di sini nih apa ya, seperti ada sebuah kerinduan gitu. Menjadi guru adalah sebuah kerinduan. Nah di sini saya merasa ini adalah sekolah yang tepat untuk menyalurkan kerinduan saya. Nah, kerinduan untuk menjadi seorang guru, kerinduan ingin menjadi berkat untuk orang lain, dan terlebih lagi di SLH juga ini adalah sekolah yang memiliki visi misi yang sangat tepat gitu, dasarnya yang benar. Nah, itu sih yang menjadi alasan saya kenapa menjadi guru, lalu kenapa bisa di sini di SLH Gunung Agung ini. Nah, selanjutnya kita mau sama-sama dengarkan bagaimana sih pertumbuhan para guru-guru di Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung ini. Yuk kita mau sama-sama simak kembali dengan Bu Intan dan Pak Agus. Ibu dan Bapak, bagaimana pertumbuhan Ibu dan Bapak berada menjadi guru berada di Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung ini? Ya, ternyata ya Bu, di sini SLH Gunung Agung ini pertumbuhan nggak hanya dirasakan oleh anak-anak, nggak cuma anak-anak yang bertumbuh secara pemikiran mereka, lalu kerohanian mereka, kedisiplinan mereka, tapi guru-guru juga diperhatikan secara pertumbuhannya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini dibekali ada yang namanya pelatihan ya, ada yang namanya professional development, di mana kita mengembangkan profesionalitas kita. Nah, di situ benar-benar dibekali bagaimana cara kita nanti mengajar, lalu hal-hal yang menarik dalam mengajar. Nah, itu sangat dibekali. Nah, dari situ sih menurut saya ada sebuah perkembangan dari saya awal menjadi guru hingga saat ini, itu yang saya rasakan. Nah, sehingga saya benar-benar dapat merasakan sebuah pembelajaran yang mana anak-anak itu menurut saya dapat cukup antusias dan mereka tidak membosankan ketika kita belajar bersama-sama. Itu sih secara kemampuan, lalu kerohanian juga menurut saya secara pribadi ada pertumbuhan juga. Karena komunitas di sini benar-benar komunitas yang memeluk sekali, yang nggak lepas tangan, dalam arti kita selalu bergandeng tangan gitu, saling menopang satu dengan yang lainnya itu. Terima kasih Pak Agus. Kalau saya Bapak Ibu dan anak-anak, kalau anak-anak ingat dulu waktu Bu Intan baru datang itu badannya segini lah. Nah sekarang badannya Bu Intan udah segini lah. Jadi pertumbuhannya Bu Intan itu bukan cuma di dalam hati, di dalam pikiran, tapi di dalam tubuh yang terlihat juga gitu. Jadi hal ini bisa dinyatakan gitu lah. Emang pertumbuhan ini nyata ya Bapak Ibu ya di Gunung Agung ini ya, nyata terlihat sekali gitu. Dari yang dulu kecil sekarang besar gitu. Nah selain itu kalau kita membahas tentang pertumbuhan, kita harus lihat kan ya, yang dulu kayak gimana, yang sekarang kayak gimana. Nah anak-anak Bu Intan ini dulu adalah orang yang egois, individualis itu pengennya sendiri aja gitu, kayak nggak butuh orang lain gitu, individualis dan mementingkan diri sendiri ya, egois itu ya anak-anak ya. Terus di sini
karena ini komunitas yang membangun dan orang-orang sekitar Bu Intan, guru-guru di sekitar Bu Intan lihat kayaknya ini nih perlu dikasih tugas nih. Nah makanya di sini Bu Intan dikasih tugas nih, di tahun ketiga ini Bu Intan dikasih kepercayaan di sini untuk jadi koordinator chapel. Nah melalui hal itu sedikit demi sedikit Bu Intan mulai bertumbuh, mulai belajar. Oh ternyata Bu Intan tuh mau sekolah, mau belajar, mau kuliah, mau bekerja tuh nggak boleh egois. Karena kita butuh orang lain. Terus, oh ternyata Bu Intan tuh hidup nggak cuma sendiri, nggak boleh individualis. Harus mau kerja kelompok, harus mau mengingatkan orang lain atau harus mau diingatkan oleh orang lain. Nah ini Bu Intan benar-benar dapatkan ya di sini gitu. Jadi anak-anak yang bertumbuh di Bu Intan bukan cuma badannya ya, tapi juga hati dan pikirannya Bu Intan juga bertumbuh di tempat ini. Oke, terima kasih Bu Intan dan Pak Agus. Nah anak-anak, ternyata sekolah di Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung itu selain murid-muridnya, ternyata gurunya juga bisa bertumbuh dalam pengalamannya, dalam pikirannya, dalam hatinya, bahkan tadi Bu Intan bilang bertumbuh dalam badannya gitu ya, yang dulunya kecil sekarang bisa jadi besar. Nanti anak-anak kalau mau bergabung di sekolah kami, anak-anak juga bisa bertumbuh baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah sekarang kita melihat pengalaman apa saja sih yang Bapak Ibu guru dapatkan yang mungkin tidak terlupakan gitu ya selama menjadi guru di Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Mari kita buat sama-sama simak lagi. Oke, Pak Agus, Bapak pengalaman apa yang tidak dapat terlupakan gitu selama menjadi seorang guru? Ya, saya kan bergabung dengan SLH dan menjadi guru masih tergolong belum terlalu lama ya Bu, masih 7 bulan lah. Nah itu menurut saya dari 7 bulan itu saya sudah mendapatkan sebuah pengalaman yang menarik gitu, yang menurut saya juga tidak terlupakan. Nah sederhananya ketika proses pembelajaran, hal yang benar-benar menarik dan hal yang benar-benar menjadi momen kairos bagi saya itu adalah ketika saya dapat belajar bersama-sama dengan anak-anak. Ketika saya dapat melihat anak-anak tertawa. Ketika saya belajar, mereka tertawa. Lalu ketika kami bersama-sama belajar, terus ada ruang diskusi dan mereka aktif, itu adalah sebuah pengalaman yang tidak terlupakan menurut saya. Nah, lalu di sisi lain juga mereka sangat senang sekali, sangat antusias sekali ketika belajar. Nah, menurut saya hal inilah yang benar-benar selama ini tidak terlupakan. Wah, ternyata saya bisa juga ya menjadi seorang guru yang mengajarkan sebisa saya, lalu mereka juga antusias, lalu mereka senyum waktunya belajar-belajar, dan masih banyaklah hal-hal lain yang menjadi pengalaman, menjadi kerinduan, kebanggaan sendiri selama di sini. Oke, terima kasih Agus. Benar yang tidak terlupakan. Kalau saya selama di Gunung Agung ini yang tidak terlupakan ya, selain makanannya yang enak-enak, interaksi saya dengan anak-anak. Kalau saya ini suka bercerita dan ternyata anak-anak suka mendengar cerita saya, dan itu pengalaman yang membuat saya tidak akan pernah terlupakan. Ternyata cerita saya ini anak-anak suka. Selain itu hal-hal yang tidak terlupakan juga, selain anak-anaknya, orang tua di sini juga orang tua yang care, orang tua yang peduli, orang tua yang mau menerima guru anaknya ini dengan baik gitu. Bahkan tadi Bu Intan bilang ya, kalau Bu Intan ini orang individualis, egois gitu. Nah, Bu Intan yang seperti ini aja bisa ngobrol, bisa curhat, bisa cerita tentang anak-anak dengan leluasa dengan orang tua. Jadi itu pengalaman yang menurut Bu Intan tidak terlupakan gitu ya. Mengenal murid, mengenal orang tuanya juga, dan makanannya yang enak-enak. Banyak hal pengalaman, bukan cuma yang senang-senang juga, bukan cuma yang senang-senang aja sebenarnya. Ada pengalaman sedih juga yang tidak terlupakan gitu. Di tahun pertama rasanya itu selalu sedih setiap habis marahin anak gitu ya. Jadi tahun pertama kayak menyesal, kenapa saya harus marahin anak ini, itu kenapa saya harus marah-marah gitu. Jadi itu pengalaman yang menyedihkan sih buat saya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, pengalaman itu bisa membantu saya lebih stabil lah dalam emosi. Oke, terima kasih Bu Intan. Nah, anak-anak, demikianlah obrolan kita bersama guru-guru SD Lentera Harapan Gunung Agung. Sangat menarik sekali ya. Jadi mereka memiliki banyak pengalaman, bisa bertumbuh, dan pertumbuhannya itu bukan sekedar jasmani saja, tapi pengetahuan, bahkan
pemikiran, kemudian batinnya juga, rohani juga bertumbuh. Jadi anak-anak, jika anak-anak yang belum bergabung di sekolah Lentera Harapan Gunung Agung dan berminat, nah kami sambut dengan penuh rasa sukacita. Demikian, terima kasih. Oke, kembali lagi bersama kami ya dari SLH Gunung Agung. Ada Pak Simpson, ada Bu Eka, ada saya Ibu Ella, dan ada satu juga tamu yang sangat spesial di sini, ada Pak Ray. Nah, jadi Bapak Ibu dan anak-anak semua, kami punya akun YouTube sekolah dan juga Instagram. Bapak Ibu bisa kunjungi SLH Gunung Agung. Nah, di situ itu banyak sekali video-video yang menarik. Nah, itu adalah hasil karya dari Pak Ray, pakar IT kami di sekolah SLH Gunung Agung. Nah, kalau dari tadi kita sudah ngomongin ya perkenalan tentang seperti apa itu SLH Gunung Agung, visi misinya, ya kemudian kualitasnya seperti apa. Kita juga sudah ngomongin tentang sains dan teknologinya, kemudian kegiatan PI, komunitas. Ada juga tadi testimoni dari guru-guru ya, Bapak Ibu dan anak-anak semua sudah menyaksikan. Nah, sekarang kita akan kupas lebih dalam lagi nih tentang SLH Gunung Agung. Nah, langsung saja ya, kita mulai ya. Ya, saya akan bertanya kepada Bu Eka dan Pak Simpson nih, ya. Jadi, kita sudah melihat bahwa kualitas dari SLH Gunung Agung sendiri sangat baik. Nah, dan biasanya orang-orang di luar sana berpikir seperti ini. Kalau misalnya kualitasnya semakin baik, jangan-jangan sekolahnya makin mahal lagi. Nah, kira-kira gimana menurut Bapak Ibu tentang hal tersebut? Oke Bu Ella, terima kasih. Memang betul Bapak Ibu ya. Semakin mahal, semakin tinggi kualitas barang, pasti semakin mahal harganya. Dan sekolah kita, sekolah SLH Gunung Agung memang harus diakui bahwa sekolah kita adalah sekolah yang berkualitas di wilayah Gunung Agung. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang rindu mau bergabung dengan SLHGA, jangan takut, ada sesuatu yang dapat menolong, yaitu beasiswa. Nah, macam-macam beasiswa nanti Bu Eka bisa jelaskan. Ya, oke, jadi saya akan bantu jelaskan. Tidak usah takut ya dengan kata mahal. Jadi pendidikan yang berkualitas itu memang mahal. Ya, makanya orang berlomba-lomba untuk mencari pendidikan yang berkualitas, seperti itu. Ya, jadi di sekolah Lentera Harapan Gunung Agung jangan takut. Kita di sini menyediakan program beasiswa, ada beberapa jenis ya. Yang pertama program LBB. LBB itu Lentera Bagi Bangsa. Jadi memang ada orang-orang yang kita khususkan untuk ada di jalur LBB. Ya, kalau mau tahu LBB itu seperti apa, silakan kunjungi sekolah kami dulu aja. Tanya-tanya, nanti kita akan kasih tahu. Kemudian ada juga SPP diskon ya, yang tadinya mungkin menurut Bapak Ibu mahal, tapi ketika diskon cukup banyak potongannya. Ada lagi, ketika anak Bapak Ibu sudah sekolah di sini dan mereka berprestasi, kita juga akan menyediakan beasiswa prestasi. Jadi tidak usah takut. Biaya tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak punya kesempatan untuk sekolah di sekolah yang berkualitas. Asalkan ada niat, ada kemauan, dan ada kerinduan, datang aja dulu ke sekolah Lentera Harapan Gunung Agung, daftarkan dulu, tanya-tanya, nanti kita akan berdiskusi bersama dan mencari solusi bersama-sama. Mungkin begitu Bu Ella. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu dan anak-anak semua. Kami punya kualitas yang sangat baik, tapi juga bisa terjangkau untuk semuanya. Ya, jadi jangan ada lagi kata sekolah Kristen itu mahal ya, belum tentu ya. Nah, kemudian satu keunggulan lagi dari sekolah kami, ya sekolah kita, kami punya asrama. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang asrama yang ada di SLH Gunung Agung. Nah, saya mau bertanya kepada Bu Eka nih ya. Bu Eka bisa menjelaskan tentang keunggulan asrama apa aja, kemudian nanti di sini ada Pak Ray ya. Nah, Pak Ray juga selain jadi guru TIK di sekolah ini, Pak Ray juga sebagai kepala asrama Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Ray mungkin bisa menjelaskan tentang program-program yang dilakukan dalam asrama begitu. Mungkin dari Bu Eka ya. Ya, Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung, ya puji Tuhan atas kasih karunia Tuhan kita dapat anugerah untuk bisa bermitra dengan gereja dan lingkungan di tempat ini. Nah, puji Tuhan beberapa tahun terakhir ini sekolah kita bermitra dengan sebuah gereja yang membawahi sebuah asrama. Jadi asrama ini adalah bagian dari gereja yang bermitra dengan sekolah juga, seperti itu. Jadi kalau ada anak-anak yang dari luar daerah,
tidak usah khawatir karena anak-anak yang dari luar daerah bisa masuk ke dalam asrama. Nah, di asrama itu tentu mendidik anak-anak di asrama itu untuk lebih mandiri ya. Jadi anak-anak yang mungkin di rumah masih manja-manja, masih harus semua diurusin orang tua, nah mungkin perlu dimasukkan ke dalam asrama seperti itu. Ya, mungkin Pak Ray bisa tambahkan. Oke, Bapak Ibu, saya juga mau perkenalkan diri ya. Saya itu sebagai Bapak asrama di asrama SLH Gunung Agung itu kurang lebih hampir 2 semester gitu ya. Nah, di situ saya banyak belajar bagaimana menjadi orang tua kedua bagi anak-anak yang ada di asrama itu. Nah, di asrama kami itu ada beberapa program yang tentunya yang seperti disampaikan Bu Eka tadi, yang tentunya untuk mendorong visi misi itu terjadi di dalam asrama juga gitu. Dimana anak-anak itu bukan hanya sekedar tinggal di rumah itu, tapi juga tinggal di dalam Kristus. Nah itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentunya banyak program yang bisa kami lakukan untuk membawa anak-anak yang ada di asrama untuk semakin kenal dengan Kristus. Nah, caranya itu salah satunya adalah dengan mengikuti ibadah-ibadah yang ada di dalam kegiatan asrama. Contohnya itu bangun pagi jam 5 gitu contohnya ya, untuk berdevosi gitu. Nah, begitu juga acara-acara yang berkaitan dengan gereja yang bekerjasama tadi, di mana anak-anak juga didorong untuk bisa terlibat di dalam kepanitiaan gereja, pelayanan gereja. Nah, sehingga visi misi mengenal Kristus itu dapat terlaksana di dalam asrama ini juga gitu. Nah, ada juga program-program yang tentunya membuat anak-anak ini disambut sebagai keluarga dan bukan hanya sekedar siswa di asrama ini. Nah, itu kan banyak sebenarnya asrama-asrama yang hanya tempat tinggal sementara gitu. Tetapi di asrama ini kan punya visi bahwa anak-anak itu akan dikenal sebagai keluarga, bukan hanya siswa atau orang yang bertamu saja gitu. Nah, itulah salah satu nilai plus dari asrama kami ini. Kami mengenal mereka sebagai siswa di kelas, tapi di rumah kami menganggap mereka sebagai anak-anak di dalam asrama. Demikian, Bu. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, tadi sudah banyak sekali keunggulannya ya. Kami ada kualitas yang sangat baik, kemudian kami punya asrama, kami juga punya beasiswa. Jadi ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Jadi tunggu apa lagi ya? Segera mendaftar Bapak Ibu. Nah, satu pertanyaan lagi terakhir ya. Untuk Bu Eka nih. Oh, Pak Simpson dulu deh. Ya, untuk Pak Simpson. Nah, Pak Simpson gimana nih Pak tentang kualitas guru dari SLH Gunung Agung? Oke, terima kasih Bu Ella. Nah, kalau bicara tentang kualitas sekolah, itu yang perlu kita lihat adalah dari gurunya. Ya, kenapa begitu? Karena guru adalah ujung tombak. Nah, kalau kita dapat ketahui Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian di rumah, bahwa sekolah kita, Sekolah Lentera Harapan, 80% itu semua gurunya adalah lulusan dari UPH yang dididik secara kualitas, secara akademis dan karakter. Tentunya karakter seperti apa? Karakter seperti Kristus. Jadi benar-benar melengkapi gitu ya. Dan guru-guru yang berkualitas itu pasti akan terlihat dari lulusan siswanya juga. Demikian, Bu. Jadi guru-gurunya juga good nih Bapak Ibu dan anak-anak semua ya. Nah, terus gimana nih kira-kira hubungan antara guru dan murid di sekolah ini? Mungkin Bu Eka bisa jelaskan ya. Nah, jadi Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung yaitu punya moto menjadikan sekolah itu adalah rumah kedua ya. Second home ya, kami biasa bilang second home. Ya, jadi guru dan murid di sekolah itu terlihat seperti sebuah keluarga ya. Jadi sebuah keluarga, tapi bukan berarti karena guru-guru di sini masih muda-muda ya Bapak Ibu ya, masih energik semua. Bukan berarti murid sama guru itu tidak ada batasan, tetap ada batasan. Murid-murid di tempat ini sangat respect atau sangat menghargai guru-gurunya. Namun murid-murid di tempat ini mereka itu sangat percaya sama guru-gurunya. Mereka menceritakan keluh kesah mereka, pergumulan mereka, bahkan pergumulan dari keluarga, karena menganggap bahwa guru-guru itu sebagai orang tua di sekolah. Bahkan seringkali kami menjumpai anak-anak itu betah di sekolah ya, Bu Ella ya. Kadang-kadang sampai diusir-usir dari sekolah karena memang sekolah itu seperti rumah begitu. Jadi guru-guru di sini juga itu dari berbagai daerah, Bu. Jadi dari Sabang sampai Merauke, ada Ini dari Indonesia Maluku. Ya, ini Indonesia ya, ada Ambon, ada Manado, ada Toraja, ada Jawa dan sebagainya. Ada dari Medan juga Bapak Ibu. Nah, ketika ada guru-guru yang dari berbagai daerah, artinya dari berbagai budaya juga, latar belakang budaya yang berbeda. Banyak budaya berarti banyak banyak pemikiran, banyak cara pandang. Ada banyak sekali hal-hal baru yang kita bisa bagikan kepada anak-anak di tempat
wawasan anak-anak juga bisa bertambah karena guru-gurunya dari berbagai daerah. Jadi mungkin itu salah satu nilai plus ya di sekolah ini gitu. Oke, wah baik sekali. Nah, kalau itu tadi di sekolah, kira-kira gimana nih kalau di asrama Pak Ray? Hubungan antara guru dan murid yang di asrama? Terima kasih Bu. Nah, salah satu kelebihan dari asrama yang sudah kita programkan ini adalah, nah kita itu bisa melihat perkembangan siswa itu baik di sekolah maupun di rumah, karena kita secara tidak langsung bisa memantau mereka di rumah maupun di asrama gitu, di asrama ataupun di sekolah gitu. Nah itu adalah salah satu kelebihan ketika siswa itu dibuat di asrama gitu. Jadi segala permasalahan, segala keluh kesah mereka dapat bisa kita supervisi langsung gitu sebagai bapak asrama. Contohnya saya misalnya melihat anak asrama itu punya suatu masalah, nah saya bisa langsung handle gitu, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah itu kelebihannya. Nah saat itu hubungan juga kami bisa bangun lebih dekat dengan anak-anak tersebut, karena kami juga sering menghabiskan waktu lebih banyak pada anak tersebut gitu, karena di rumah juga gitu. Nah selain itu kami juga membangun suatu kegiatan untuk mempererat hubungan kami gitu. Contohnya itu magang atau kegiatan kebersamaan. Nah itulah yang membuat kami semakin seperti keluarga gitu, bukan hanya sekedar hubungan siswa dan guru gitu. Demikian Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak semua ini, saya kalau jadi calon siswa saya akan semakin menggebu-gebu untuk mendaftar ya. Tadi kita sudah lihat ya, ada beasiswa, kualitas guru-gurunya baik, sekolahnya baik, kemudian juga ada asrama. Jadi bagi kalian yang rumahnya jauh sekali, nah kalian jangan khawatir ya, karena di sini ada asrama begitu. Nah demikianlah sesi kita bersama di saat ini. Nah bagi yang tidak sabar untuk mendaftar, gimana cara mendaftarnya Bu Eka? Ya, cara mendaftar ada dua cara ya. Yang pertama langsung ke Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung yang terletak di Desa Mulia Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Atau yang kedua, boleh kunjungi link yang ada di bawah ini. Ya, nanti kami akan kirimkan linknya melalui room chat di Zoom nantinya. Oke, jadi gitu Bu El caranya. Oke. Jadi setelah ini kalian jangan kemana-mana dulu, jangan pada bubar dulu, karena di akhir kita akan ada door prize ya. Jadi setelah ini kami akan kirim link Zoom ya. Jadi kalian silakan masuk kepada link Zoom tersebut dan kalian bisa mengikuti door prize-nya. Sampai jumpa di open house selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita sudah banyak sekali mendapatkan informasi menarik mengenai Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Mulai dari visi misi sekolah, pembelajaran sains dan teknologi, serta pembelajaran PI. Dan tentunya fasilitas-fasilitas sekolah yang membantu murid untuk belajar. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dilakukan melalui Zoom. Link Zoom-nya sudah dibagikan di grup WA ya. Linknya juga bisa diakses di deskripsi YouTube ini. Sampai bertemu ya, dan siapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terima kasih sudah menyaksikan acara Open House Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung. Kiranya kita diberikan kesehatan selalu. Tuhan memberkati.